Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, dan penuh dengan kebahagiaan. Sebelum masuk ke cerita, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Langit pagi itu mendung. Angin berhembus pelan dari celah-celah jendela rumah yang hampir roboh itu, membuat tubuhku menggigil walau matahari seharusnya sudah tinggi. Aku menatap wajah suamiku yang sedang duduk di teras dengan sebatang rokok di tangannya. Santai, seolah tidak ada beban apapun yang menghimpit. Padahal, semalam kami baru saja didatangi penagih utang. 3 orang lelaki besar dengan tatapan tajam dan suara keras mengedor pintu rumah kami seperti hendak membongkarnya. Mereka mencari suamiku, Tony. Mereka menagih uang 50 juta rupiah yang entah sejak kapan dipinjam oleh Tony. Aku janji, ini terakhir. Aku bakal ganti semua uang itu. Aku cuma butuh waktu, kata Tony malam itu. Setelah para penagih pergi dengan ancaman terakhir, aku hanya bisa menangis. Uang sebanyak itu, bagaimana bisa kami bayar? Jangankan 50 juta, untuk makan 3 kali sehari saja kami sudah ngos-ngosan. Warung tempatku berjualan nasi uduk sudah tutup karena tak mampu membeli bahan-bahan. Sementara Tony sudah lama tidak punya pekerjaan tetap. Katanya kerja serabutan, tapi entah apa yang dikerjakannya setiap hari. Hari-hari itu berlalu dengan kecemasan. Ketika orang-orang masih bisa tertawa di pagi hari, aku malah ketakutan menanti kedatangan penagih utang. Beberapa tetangga mulai bisik-bisik. Ada yang mengatakan Tony terlibat judi online. Ada juga yang menyebut dia kerap nongkrong di tempat karaoke dengan perempuan muda. Tapi aku tetap bertahan karena aku istri. Aku tidak mau rumah tangga kami hancur. Aku masih ingin mempercayai Tony, meski kepercayaanku makin hari makin terkikis. Suatu malam, aku menangis di dapur. Ibu yang tinggal beberapa rumah dari tempatku datang diam-diam. Dia membawa 2 bungkus nasi padang dan selembar brosur. Di brosur itu tertulis, lowongan kerja ke Taiwan sebagai PRT, gaji 8 juta per bulan. Kalau kamu mau, ibu bisa bantu. Ibu kenal dengan Bu Lastri yang bisa urus semuanya. Kamu kuat, Nisa, demi anakmu, demi hidupmu, kata ibu pelan. Aku menangis jadi-jadinya malam itu. Rasanya hancur. Tapi entah kenapa, dari lubuk hatiku yang terdalam, aku merasa itu satu-satunya jalan keluar. Jika aku berangkat ke luar negeri, bekerja, dan mengirim uang tiap bulan, mungkin utang Tony bisa lunas, kami bisa hidup normal kembali. Tanpa sepengetahuan Tony, aku mengurus semuanya. Ibu membantu diam-diam, bahkan menjual satu-satunya sawah peninggalan ayah untuk biaya keberangkatanku. Butuh waktu 3 bulan untuk proses itu. Dalam waktu itu pula, aku semakin jarang bicara dengan Tony. Dia makin sering keluar malam, pulang pagi, bahkan kadang tak pulang. Anehnya, adik perempuanku Rini sering main ke rumah. Padahal biasanya dia sibuk dengan pekerjaannya sebagai kasir di minimarket. Dia berdalih ingin menjaga anakku, Andra, tapi sering juga kudapati dia ngobrol berdua dengan Tony, tertawa-tawa. Hari keberangkatan itu akhirnya tiba. Aku pamit pada Tony dengan mata sembab. Dia hanya menatapku sekintas dan berkata, "Cepet pulang kalau sudah dapat uang banyak ya, aku butuh motor baru." Tidak ada pelukan, tidak ada doa, hanya tawa sinis dari mulutnya. Aku terbang ke Taiwan dengan hati hancur, meninggalkan anak, rumah, dan hidup yang belum sempat kuperbaiki. Di negeri orang, aku bekerja dari pagi sampai malam, membersihkan rumah, merawat orang tua, dan memasak. Badanku lelah, tapi aku bertahan. Karena setiap bulan aku mengirim 5 juta rupiah ke Tony. Aku tak menyisakan apa-apa untukku sendiri. Semua untuk mereka di kampung, untuk membayar utang, untuk hidup anakku. 2 tahun berlalu. Utang itu akhirnya lunas. Tony bilang lewat pesan singkat, "Makasih, udah beres semua. Kamu hebat juga ya ternyata." Tapi sejak pesan itu, Tony makin sulit dihubungi. Telepon tak diangkat, pesan tak dibalas.
Bahkan video call dengan anakku Andra pun tak pernah lagi bisa dianggap. Aku khawatir, aku gelisah. Hingga satu hari aku memutuskan menelpon Rini. "Maaf kak, sidang di luar kota," katanya singkat, suaranya gugup. Aku tahu ada yang tak beres. Aku meminta bantuan tetanggaku, Bulina, untuk mengecek rumahku. Beberapa hari kemudian, Bulina mengirim pesan yang membuat lututku lemas. "Nisa, maaf ya, tapi rumahmu kosong. Tony dan Rini pergi. Katanya sudah 2 bulan gak kelihatan. Andra kamu dititip ke rumah ibumu." Hatiku seketika hancur. Rasanya seperti ditusuk dari segala arah. Aku mencoba menguatkan diri, bertanya pada ibu. Ibu menangis. Dia bilang Rini sudah 2 bulan tak pulang dan Tony pun tak pernah terlihat lagi. Andra memang sedang diasuh oleh ibu, tapi anak itu sering menangis mencari ibunya. Hari-hari berikutnya aku jalani dengan perasaan campur aduk. Antara amarah, kecewa, dan luka yang terlalu dalam untuk digambarkan. Uang yang kukirim selama ini kemana? Kenapa mereka bisa pergi bersama? Apa maksudnya? Sampai suatu malam, seorang teman yang juga bekerja di Taiwan menunjukkan sebuah akun Instagram. Akun itu memajang foto-foto Tony dan Rini sedang berlibur di Bali, berdua dengan caption penuh cinta. Hatiku seperti diremuk oleh tangan tak kasat mata. Ada foto mereka memegang papan bertuliskan, "New Journey Begins." Air mataku tak berhenti mengalir. Kupandangi foto itu berulang kali. Adikku sendiri, darah dagingku, yang kubesarkan sejak kecil, yang selalu kuperjuangkan agar bisa sekolah. Dan sekarang dia justru menggantikan posisiku sebagai istri Tony. Aku ingin berteriak, ingin marah, ingin membalas. Tapi jauh di lubuk hatiku, aku hanya merasa kosong. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Ingin pulang, tapi masa kontrakku masih 1 tahun. Aku tidak punya tabungan. Semuanya habis demi keluarga yang sekarang menghancurkanku. Di malam sunyi itu, aku duduk sendirian di loteng tempatku tidur. Kusandarkan kepala ke dinding. Kupandangi sutu Andra yang kusimpan di dompet kecilku. Hanya dia alasanku bertahan. Hanya dia yang masih bisa membuatku bernafas meski nyawa ini seperti sudah terkikis habis. Hari-hari berikutnya, aku lalui dengan tubuh yang setengah mati. Aku tetap bekerja, menyeka air mata di balik sapu pelantai rumah majikanku. Aku kirim uang ke ibu untuk Andra. Aku minta agar Andra disekolahkan yang baik. Aku titipkan pesan melalui surat, karena aku tahu dunia maya tak lagi tempatku bersandar. Dalam surat itu kutulis, "Ma, jangan benci Tony dan Rini, tapi jagalah Andra. Dia satu-satunya yang ku miliki sekarang. Aku akan pulang, tapi bukan untuk mereka. Aku akan pulang untuk anakku." 5 bulan setelah surat itu, aku mendapat kabar dari tetangga bahwa Rini sekarang sedang hamil. Dia dan Tony tinggal di kota sebelah, menyewa rumah kontrakan kecil. Mereka membuka usaha kecil, katanya modal dari uangku. Kata orang-orang, hidup mereka tidak begitu bahagia. Tony mulai sering marah-marah dan Rini sudah beberapa kali terlihat menangis di pasar. Entah kenapa aku tidak merasa puas. Aku justru merasa sedih. Seolah dendamku pun tak mampu membalikan keadaan seperti dulu. Yang sudah retak tidak akan kembali utuh. Aku hanya ingin pulang, membawa Andra, dan membangun hidup dari awal. Tanpa Tony, tanpa Rini, tanpa luka yang terus kupeluk. Waktu itu akan datang. Aku akan menjemputnya. Aku akan berdiri di depan rumah tua itu bukan sebagai istri Tony, bukan sebagai kakak Rini, tapi sebagai seorang perempuan yang telah dihancurkan dan memilih untuk bangkit sendiri. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat bahwa aku tidak lagi menangis. Dan saat itu tiba, mereka akan melihat bahwa aku tidak lagi menangis. Aku kembali ke tanah air 2 minggu lebih cepat dari jadwal semestinya. Dengan uang tabungan terakhir yang kusembunyikan dari Tony, aku memesan tiket dan pulang diam-diam, tanpa memberitahu siapapun kecuali ibu. Aku tidak ingin penyambutan, tidak ingin pelukan. Yang aku inginkan hanya satu, menjemput kembali hidupku yang dirampas oleh 2 orang terdekatku. Hari itu langit begitu cerah, seolah menyambut langkahku yang perlahan namun pasti.
Kupeluk Andra yang langsung berlari memelukku di halaman rumah ibu. Tubuh mungil itu kini sudah besar. Matanya sembab, namun senyumnya masih sama hangatnya seperti dulu. "Bunda pulang, jangan pergi lagi ya," bisiknya lirih. Aku tak kuasa menahan tangis. Air mata itu bukan lagi karena luka, tapi karena harapan. Dalam pelukan Andra, aku tahu bahwa hidupku belum selesai, bahwa aku masih punya alasan untuk berdiri tegak. Setelah beberapa hari beristirahat dan menenangkan diri, aku mulai mencari tahu tentang keberadaan Tony dan Rini. Ibu tahu di mana mereka tinggal, tapi ia menahanku agar tidak gegabah. "Nisa, kalau kamu kesana cuma untuk marah-marah, buat apa? Biarkan mereka dihukum oleh hidup mereka sendiri," kata ibu lembut. Tapi aku tidak bisa diam. Aku harus melihat sendiri wajah orang-orang yang telah menusukku dari belakang. Maka pagi itu, aku mengenakan jilbab hitam dan jaket lusuh. Aku menumpang motor ojek ke sebuah gang sempit di kota sebelah. Jantungku berdegup tak karuan saat melihat rumah kontrakan kecil bercat biru pudar dengan pagar setinggi pinggang. Dari celah jendela, aku melihat Rini sedang menyuapi Tony yang terbaring di atas dipan. Wajah Tony pucat, tangannya gemetar, dan dari botol-botol obat yang berserakan di meja, aku bisa menebak dia sedang sakit keras. Aku tidak mengetuk pintu. Aku hanya berdiri di ujung gang, menyaksikan semuanya dari kejauhan. Dalam hati, aku bertanya-tanya, apakah ini balasan dari semesta, ataukah hanya kebetulan yang terlalu pahit untuk disebut adil? Beberapa menit kemudian, Rini keluar membuang sampah. Wajahnya sayu, tubuhnya kurus, dan perutnya membuncit menandakan usia kehamilannya yang sudah cukup besar. Dan di saat itulah mata kami bertemu. Ia tertegun, matanya membelalak. Ember di tangannya jatuh menimbulkan suara nyaring di atas paving yang basah. Kak Nisa?" Suaranya tercekat, seperti tidak percaya bahwa aku berdiri di hadapannya. Aku hanya diam, menatapnya tanpa ekspresi. Rini berjalan pelan mendekat, seperti anak kecil yang ketahuan mencuri. Langkahnya ragu-ragu, wajahnya memucat. "Kak, aku bisa jelaskan semuanya. Sumpah aku..." "Jangan bersumpah atas nama Tuhan, Rin. Kamu sudah tahu, luka yang kamu buat gak akan pernah bisa dijelaskan." Rini menangis. Air matanya jatuh seperti hujan deras yang tiba-tiba menyerang langit cerah. Dia memohon, menggenggam tanganku, tapi aku melepaskannya. Aku tidak kesini untuk pelukan palsu atau pengakuan berdarah air mata. Aku gak akan ambil apapun darimu. Aku cuma ingin kamu tahu, aku sudah pulang. Dan aku akan hidup, meski kalian berdua sudah membunuh hatiku, kataku sambil menatap langsung ke matanya. Tony mendengar percakapan itu dari dalam. Dengan sisa tenaganya, dia menyeret tubuhnya ke pintu, bersandar di kusen. Matanya cekung, pipinya tirus, suaranya serak. Nisa, maaf." Aku menatapnya lama. Dulu, aku mencintai pria itu lebih dari diriku sendiri. Dulu, aku rela dihina, disakiti, bahkan ditinggal demi dia. Tapi sekarang, melihatnya di ambang ajal, aku tak merasakan apa-apa selain dingin. "Kalau kamu berharap aku mendoakanmu, jangan khawatir, Ton. Aku akan tetap mendoakanmu. Bukan karena aku masih mencintaimu, tapi karena aku sudah tak punya kebencian lagi. Kamu bukan bagian dari hidupku sekarang." Aku membalikkan badan, meninggalkan dua orang itu di ambang pintu rumah kecil yang pengap dan dipenuhi bayangan kesalahan. Mereka mungkin bisa saling menyalahkan, mungkin juga bisa saling memeluk. Tapi, satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah menjadi korban mereka lagi. Dalam perjalanan pulang, angin terasa lebih sejuk. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun lalu, aku merasa bebas.
bebas dari utang, dari pengkhianatan, dari luka yang kupelihara. Aku tiba di rumah dan langsung memeluk Andra. Kupandangi matanya yang berbinar. Masa depanku ada di sana, bukan di masa lalu, bukan di luka yang tak lagi berdarah. Malam itu, aku duduk di beranda rumah menuliskan rencana-rencana kecil. Membuka warung sederhana, menyekolahkan Andra ke sekolah terbaik, dan mengumpulkan sedikit demi sedikit tabungan untuk masa depan kami. Aku tak tahu apakah luka ini akan benar-benar sembuh. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak sendiri. Aku punya Andra. Dan selama aku masih punya cinta untuknya, aku akan terus berjalan. Kepala tegak, langkah pasti. Karena hidup ini bukan tentang siapa yang menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk bangkit ketika semuanya terasa hancur. Dan aku memilih untuk bangkit. Dan aku memilih untuk bangkit. Itulah pilihan yang kupeluk setiap hari sejak kepulanganku. Meski kenyataan tak selalu ramah, aku berusaha tetap tegak berdiri. Menyapu sisa-sisa masa lalu yang masih kadang menyelinap diam-diam lewat mimpi buruk dan bisikan tetangga. Namun, aku tak lagi peduli. Tidak lagi gentar menghadapi omongan orang. Karena hidupku bukan untuk mereka, tapi untuk aku dan anakku. Warung kecil itu akhirnya berdiri di teras rumah ibu yang kusulap jadi dapur mungil dan meja jualan. Aku mulai dari nasi uduk, menu yang dulu kupelajari dari almarhumah nenek. Setiap pagi, aku bangun pukul 3, memasak, menanak nasi, menggoreng ayam, menyiapkan sambal, dan tak lupa mengajak Andra ikut membantu, walau sekedar menyusun plastik pembungkus. Hari pertama warung dibuka, hanya 2 bungkus nasi yang laku. Tapi aku tetap tersenyum. Bukan karena keuntungannya, tapi karena aku sedang menanam harapan di tanah baru. Hari kedua, 5 bungkus. Hari ketiga, 10. Hingga minggu keempat, aku mulai kewalahan melayani pembeli. Bahkan ada beberapa orang yang mengantri sejak subuh. Orang-orang mulai membicarakan warungku, tapi kali ini dengan nada positif. Mereka bilang nasi uduknya enak, sambelnya pedas pas, dan ayamnya gurih. Beberapa ibu-ibu bahkan datang untuk sekedar ngobrol, bertanya resep, atau menawarkan kerjasama. Seorang guru TK bahkan memintaku jadi catering untuk acara sekolah. Di balik semua itu, aku tahu, ini bukan hanya karena rasa makanan, tapi karena doaku yang tak putus-putus. Aku berdoa bukan untuk kekayaan, tapi untuk kekuatan. Dan kekuatan itulah yang akhirnya menarik rezeki pelan-pelan mendekat. Namun luka lama kadang muncul di sela-sela kebahagiaan itu. Seperti sore itu, ketika seorang perempuan muda datang membeli 5 bungkus nasi dengan wajah yang sangat familiar. Tanganku sempat gemetar ketika menyodorkan bungkusan terakhir. Aku tahu wajah itu. Itu adalah mantan tetangga Rini yang dulu sering datang ke rumahku sebelum aku berangkat ke Taiwan. Mbak Nisa ya? Saya kirain udah tinggal di luar negeri terus, katanya ramah. Warungnya rame banget ya sekarang. Aku hanya tersenyum. Oh iya, saya sempat ketemu Rini 2 minggu lalu. Dia katanya sekarang tinggal sama orang tuanya lagi. Anaknya udah lahir. Tony katanya ninggalin dia. Dunia seakan diam sesaat. Loh, Mbak belum tahu? Aku menggeleng pelan. Suara perempuan itu terus berlanjut, tanpa sadar telah menusukkan pisau ke luka yang kupikir sudah kering. Katanya, Tony kabur sama perempuan lain. Waktu Rini lagi hamil tua, tinggalin gitu aja. Sekarang Rini sering sakit-sakitan. Anaknya juga belum ada yang bantu ngurus. Kasian sih sebenarnya. Perempuan itu pamit, meninggalkan aku dengan pikiran yang kembali dipenuhi bayangan masa lalu. Malam itu, aku termenung di depan tungku api yang masih menyala. Pikiran berkecamuk, bukan karena iba, tapi karena kenyataan ternyata lebih rumit dari yang kupikir. Rini, yang dulu merebut suamiku, kini ditinggal dalam keadaan lebih menyakitkan. Karma
Mungkin, tapi aku tak ingin menghakimi. Yang ku tahu, luka tidak boleh dibalas dengan luka. Hidupku sudah cukup penuh darah air mata. Aku tak ingin menambahnya. Keesokan harinya, aku pergi ke pasar pagi sekali. Tapi entah kenapa langkahku malah berbelok ke arah gang tempat orang tua Rini tinggal. Rumah itu masih sama. Dinding kusam, pagar reot, dan pot-pot bunga layu di depannya. Aku mengetuk pelan. Tak lama pintu dibuka oleh wajah yang sangat kurindukan dan sekaligus sangat pernah kubenci. Rini. Dia tampak sangat berbeda. Kurus, rambut kusut, mata sembab dan tangan gemetar memegang bayi kecil yang menangis pelan. Saat melihatku, matanya membelalak. Tapi dia tak berkata apa-apa. Hanya menunduk, memeluk bayinya erat-erat. "Boleh aku masuk?" tanyaku tenang. Dia mengangguk pelan. Langkahnya gontai ke dalam rumah. Aku mengikuti, duduk di kursi tua di ruang tamu sempit yang penuh aroma susu basi dan obat-obatan. Rini menangis, terseduh-seduh. Tapi tak satu pun kata keluar dari mulutnya. Hanya tangis dan desahan pelan dari bayi mungil yang kini meringkuk dalam dekapan ibunya. "Namanya siapa?" tanyaku pelan. "Raka," bisiknya. Aku mengangguk. "Kalau kamu butuh bantuan, aku akan bantu semampuku. Bukan karena aku memaafkanmu, tapi karena aku tahu kamu juga pernah jadi korban dari Tony," kataku. Suara bergemetar tapi mantap. "Maafkan aku, Kak. Aku hancurkan hidupmu. Aku... Sudah," potongku pelan. "Kita sama-sama dihancurkan. Tapi sekarang, mari sama-sama membangun. Bukan untuk Tony, tapi untuk anak-anak kita." Tak ada pelukan, tak ada air mata bahagia. Tapi aku tahu hari itu adalah titik balik bagi kami berdua. Aku datang bukan untuk mengungkit, tapi untuk menutup luka. Bukan dengan membalas, tapi dengan menyembuhkan. Dan ketika aku pulang ke rumah sore itu, Andra berlari ke arahku dengan segelas es teh di tangan dan senyum paling manis yang pernah kulihat. "Bunda capek ya? Ini buat Bunda." Aku tersenyum. Kupeluk dia erat-erat. Hidupku mungkin tak sempurna, tapi aku tahu aku berada di jalan yang benar. Jalan yang kutempuh bukan lagi karena pengorbanan semata, tapi karena pilihan. Pilihan untuk tidak menjadi korban selamanya. Pilihan untuk tidak membiarkan luka membusuk, tapi mengobatinya, meski perlahan. Dan pilihan itu menyelamatkanku. Tapi yang tak kusangka, pilihan itu juga perlahan-lahan membuka pintu masa lalu yang belum sepenuhnya tertutup. 3 hari setelah kunjunganku ke rumah Rini, aku menerima sepucuk surat misterius yang diselipkan diam-diam di bawah pintu warung. Tanpa nama pengirim, tanpa perangko. Hanya selembar kertas kusam yang berisi tulisan tangan terburu-buru. "Maafkan aku, Nisa. Kalau aku bisa memutar waktu, aku takkan pernah menyakitimu seperti ini. Tapi sekarang aku dalam bahaya. Aku dikejar. Aku takut. Aku tahu aku tak layak minta tolong, tapi hanya kamu yang bisa selamatkan aku. Tony." Tanganku gemetar membaca surat itu. Detik itu juga, napas seperti berhenti di tenggorokan. Bahaya, dikejar. Oleh siapa? Apa maksud semua ini? Aku sempat ingin membuang surat itu dan berpura-pura tak pernah membacanya. Tapi satu sisi dalam diriku masih terus bertanya, kenapa dia mencariku setelah semua yang dia lakukan? Dan yang lebih aneh, kenapa dia tidak meminta tolong pada Rini? Malam itu, aku duduk termenung di dapur, menatap api kecil di bawah panci air yang mendidih. Kecemasan menjalari seluruh tubuhku. Aku tahu Tony adalah orang yang kejam, tapi dia juga pengecut.
Jika sampai dia menulis surat seperti itu, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar rasa bersalah. 3 hari berlalu tanpa kabar, tapi pikiran tentang surat itu tak pernah pergi. Sampai akhirnya aku memutuskan menyelidiki sendiri. Aku menemui seseorang yang pernah mengenal Tony semasa kuliah, Faisal, teman lamanya yang sekarang bekerja sebagai tukang servis HP di pasar. Faisal terkejut saat aku menyebut nama Tony. "Waduh Nisa, kamu belum dengar kabarnya ya? Tony itu katanya nyangkut utang sama orang-orang lintah darat dari Jakarta. Waktu dia kabur dari Rini, dia bawa kabur uang milik bandar judi. Ratusan juta katanya. Dan orang-orang itu nyari dia sampai kemana-mana. Katanya sempat ke kota ini juga, nanya-nanya. Aku tercekak. Dunia seperti runtuh seketika. Jadi, maksudnya surat itu, dia minta tolong supaya disembunyikan." Faisal mengangguk pelan. "Bisa jadi, tapi jangan nekat, Nis. Orang-orang itu bukan main-main. Kalau kamu ketahuan nyembunyiin Tony, kamu bisa ikut dilibas." Sepulang dari sana pikiranku kacau antara marah, bingung dan takut. Tapi malam itu juga, sekitar pukul 11, saat semua sudah tidur dan warung telah kututup rapat, aku mendengar suara ketukan pelan di jendela belakang. Suara itu tak biasa, terlalu hati-hati, terlalu mengendap. Dengan degup jantung tak beraturan, aku mengendap ke belakang. Utarik sedikit tirai jendela dan hatiku langsung mencelos. Tony! Wajahnya kurus, penuh luka, dengan janggut lebat tak terurus. Bajunya compang-camping, matanya liar. Tapi yang paling membuatku bergidik adalah dia tampak seperti seseorang yang sudah kehilangan akal. Ketika matanya bertemu mataku, dia langsung menangis, mengibah. "Nis, tolong aku, mereka mau bunuh aku." Aku membuka pintu belakang perlahan. Bukan karena kasihan, tapi karena takut jika suara ketukan itu semakin keras dan membangunkan anakku atau ibu. Tony masuk, duduk di lantai dapur seperti orang yang sudah kehilangan daya. Aku cuma butuh tempat sembunyi. Semalam aja, aku gak bisa balik kemana-mana. Mereka ngikutin aku sampai ke kota ini. Mereka udah bunuh 2 orang temanku. Kenapa kamu kesini? Kenapa bukan ke Rini? Atau perempuan yang kamu bawa kabur dari dia? Karena cuma kamu yang aku percaya, Nis. Aku tahu, aku brengsek. Tapi aku juga manusia. Aku takut mati, Nis. Aku gak mau mati kayak gini. Aku menahan air mata. Bukan karena iba, tapi karena hatiku campur aduk. Di satu sisi, aku ingin mengusirnya keluar. Tapi di sisi lain, aku tahu rasa kemanusiaanku belum mati. Akhirnya aku biarkan dia tidur di dapur semalam itu. Kupasang kursi di depan pintu, kuhidupkan lampu dan aku sendiri tak memejamkan mata semalaman. Pagi harinya aku menyuruhnya pergi sebelum matahari naik. Tapi sebelum pergi, Tony menyerahkan sesuatu. Sebuah flash disk dan secari kertas bertuliskan nama seseorang. Kalau aku kenapa-kenapa, kasih ini ke polisi. Mereka semua harus tahu siapa dalang semuanya. Jangan percaya siapapun, termasuk orang yang paling kamu pikir kamu bisa percaya. Lalu dia pergi, menghilang ke gang belakang. Dan sampai hari ini, aku tak pernah melihatnya lagi. Aku simpan flash disk itu, tapi aku belum berani membukanya. Karena aku tahu kisah ini belum selesai. Dan mungkin justru baru saja memulai. Dan mungkin justru baru saja dimulai. Sejak pagi itu, hidupku kembali berubah arah. Bukan lagi sekadar berjualan nasi uduk atau membesarkan Andra,
Tapi kini aku menyimpan rahasia yang bisa membahayakan siapapun yang dekat denganku. Flash disk kecil itu seperti bom waktu. Terkunci rapi dalam kaleng biskuit bekas yang kusembunyikan di bawah papan lantai dapur. Setiap malam aku hanya bisa memandangi langit-langit kamar. Bertanya dalam hati, apa isi sebenarnya? Siapa nama yang tertulis di kertas itu? Dan mengapa Tony, di tengah ketakutannya, menyerahkan itu padaku, perempuan yang paling dia hancurkan? 3 hari setelah Tony menghilang, suasana mulai terasa aneh. 2 pria asing datang ke warung. Wajah mereka asing, rautnya dingin, kacamata hitam di pagi hari, dan bahasa tubuh yang terlalu tenang. Mereka memesan nasi uduk, lalu bertanya seolah basa-basi. "Ibu Nisa ya? Ibu kenal seseorang bernama Tony?" Hatiku seketika berdegup keras. Tapi aku tersenyum, berpura-pura lugu. "Tony? Banyak ya Pak yang namanya Tony? Maaf, saya nggak tahu." Mereka saling pandang. Salah satu dari mereka melirik ke dalam rumah. Andra sedang menggambar di ruang tengah. Tak sadar sedang diperhatikan. Satu dari pria itu tersenyum tipis. "Kalau ibu lihat dia, sampaikan ya. Kita teman lamanya. Sudah lama gak ketemu." Mereka pergi. Tapi sejak itu, aku merasa diawasi. Kadang ketika ke pasar, aku merasa seperti diikuti. Kadang saat malam, terdengar suara motor berhenti tak jauh dari rumah, lalu melaju lagi perlahan. Ibu menyarankan agar aku melapor ke polisi. Tapi aku tahu, tidak semua polisi bisa dipercaya. Apalagi dengan peringatan Tony, jangan percaya siapapun. Termasuk orang yang paling kamu pikir kamu bisa percaya. Akhirnya malam itu, setelah Andra tertidur dan rumah sunyi, aku putuskan membuka isi flash disk itu. Tangan gemetar saat menancapkannya ke laptop. Ada satu folder, namanya Dosa-Dosa Kami. Di dalamnya puluhan file, foto, rekaman suara, dokumen PDF, hingga video-video pendek. Isi folder itu bagaikan mimpi buruk yang tak pernah kudengar akan kulihat dalam hidupku. Ada foto-foto pertemuan Tony dengan pria-pria berjas di sebuah gudang tua. Ada video dirinya menyaksikan transaksi uang tunai ratusan juta yang diselundupkan melalui mobil ambulans. Ada pula rekaman suara percakapan tentang penggelapan dana, pencucian uang, bahkan penghilangan nyawa. Dan yang paling membuatku nyaris muntah, ada satu video yang menampilkan wajah seorang pria yang sangat aku kenal. Seseorang yang selama ini kupercayai sepenuh hati, Pak Lurah. Dia berbicara lantang dalam video itu, memberikan instruksi agar si pengkhianat itu dihabisi jika berani membawa data keluar. Pengkhianat itu pasti Tony. Aku tutup laptopku cepat-cepat. Tanganku gemetar hebat. Kini semuanya menjadi lebih jelas. Tony memang brengsek, tapi dia terlibat dalam jaringan yang jauh lebih berbahaya. Dan kini, aku membawa bukti utama yang bisa menghancurkan mereka semua. Keesokan harinya, Bu Lina, tetangga depan rumah, datang sambil membawa sepiring pisang goreng. Tapi dari sorot matanya, aku tahu ada yang tak beres. "Semalam, 2 orang nyari kamu, Nis. Nanyain kamu, rumahmu, anakmu. Mereka nanya ke suamiku juga. Tapi aku bilang kamu udah pindah. Aku bohongin mereka." Aku memeluk Bu Lina. Jantungku nyaris copot. Ancaman itu semakin nyata. Aku harus mengambil langkah. Tapi langkah apa?
Aku pergi ke warnet tua di kota, menyewa komputer selama 2 jam dan mengirim semua file dari flash disk itu ke email baru yang hanya aku tahu. Ku proteksi dengan password berlapis. Lalu ku unggah ke Google Drive dengan catatan, jika aku menghilang, bukalah ini. Dunia harus tahu. Aku tak lagi nyenyak tidur malam itu. Tapi aku tahu kebenaran yang kusimpan terlalu besar untuk kubiarkan menguap begitu saja. Beberapa hari kemudian aku menerima kabar dari Faisal, teman Tony. Nis, Tony ditemukan di hutan, belakang tol. Udah gak bernyawa. Dunia runtuh. Bukan karena aku masih mencintainya, tapi karena kenyataan bahwa kebenaran memang selalu dibungkam dengan darah. Kini nyawaku ada di ujung tanduk, tapi aku tidak akan mundur. Aku tidak akan diam. Karena jika aku diam, aku sama seperti mereka. Dan perjuangan ini belum selesai. Dan perjuangan ini belum selesai. Hari demi hari aku lalui dengan waspada. Setiap derit pagar, setiap suara motor yang berhenti, bahkan tiap tatapan orang asing membuat tubuhku refleks bersiap lari. Tapi aku tak lari. Karena aku tahu kalau aku menyerah sekarang, semua pengorbanan akan sia-sia. Tony memang mati, tapi jejaknya belum musnah. Kebenaran masih ada dalam genggamanku. Tepat 2 minggu setelah Tony ditemukan terbunuh, kejadian yang paling tak kuduga datang. Saat aku sedang menyiapkan pesanan nasi kotak untuk acara pengajian, 2 mobil hitam berhenti di depan rumah. 6 pria keluar, semuanya berbaju sipil, berjas gelap, dan bersuara pelan tapi tegas. Salah satunya menunjukkan lencana. Kami dari Kepolisian Pusat. Ibu Nisa, kami tahu Ibu memiliki data yang sangat penting terkait sindikat korupsi dan kejahatan terorganisir. Kami mohon, ikut kami sekarang juga. Dadaku terasa mau pecah. Ini bisa jadi jebakan. Tapi salah satu dari mereka menyebutkan nama Tony. Menyebutkan detail isi flash disk yang bahkan hanya aku dan Tony yang tahu. Lalu mereka mengatakan satu kalimat yang membuatku akhirnya percaya. Pak Lurah sudah ditangkap kemarin malam. Kami butuh kesaksian Ibu untuk membongkar semua yang belum terungkap. Maka hari itu aku pergi. Meninggalkan warung, meninggalkan Andra yang kutitipkan ke Ibu dengan dada penuh doa. Aku diantar ke kantor polisi pusat di kota besar. Di sana, aku diminta duduk di ruangan berpendingin udara dengan 2 penyidik dan seorang pengacara dari Lembaga Perlindungan Saksi. Mereka memintaku menjelaskan semuanya dari awal. Tentang Tony, tentang flash disk, tentang surat misterius, dan tentang malam terakhir sebelum ia menghilang untuk selamanya. Saat aku menyebut nama Tony dan memperlihatkan isi flash disk, penyidik itu hanya mengangguk pelan, seolah semua sudah mereka duga. Bu Nisa, kata salah satu dari mereka, Anda baru saja menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa Anda sendiri. Beberapa hari setelah kesaksianku, berita itu akhirnya pecah di televisi. Judulnya mengguncangkan seluruh negeri. Sindikat korupsi dan penggelapan dana lintas wilayah terbongkar. Tokoh pemerintahan lokal terlibat jaringan hitam. Wajah Pak Lurah terpampang di layar TV. Bersamanya 4 orang pejabat, 2 pengusaha, dan 1 mantan aparat yang diduga mengatur penghilangan nyawa Tony. Aku menonton berita itu dari ruang tamu rumah kecilku, bersama Ibu dan Andra. Tanganku menggenggam tangan anakku erat-erat. Ini bukan kemenangan yang manis. Ini kemenangan yang berdarah dan penuh luka. Tapi setidaknya, aku tak lagi hidup dalam ketakutan. Beberapa hari setelah kesaksianku, seorang petugas dari LPSK datang membawa surat. Ibu Nisa, atas keberanian dan kerjasama Ibu, kami menawarkan program perlindungan dan bantuan relokasi. Ibu dan anak Ibu bisa pindah ke tempat baru, identitas baru, dan memulai hidup yang baru. Aku menatap surat itu lama, terdiam. Aku tahu itu kesempatan untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang masa lalu.
Tapi aku juga tahu, aku tak bisa terus bersembunyi. Aku akan pindah, kataku akhirnya. Tapi bukan untuk lari. Aku hanya ingin memberi Andra kehidupan yang layak, yang tenang, yang bersih dari darah dan pengkhianatan. Beberapa minggu kemudian, aku dan Andra pergi diam-diam dari kampung. Hanya ibu yang tahu kemana kami pergi. Dengan nama baru, kota baru, dan hidup baru, aku membangun segalanya dari nol. Tapi kali ini, aku tidak sendiri. Aku punya Andra dan aku punya kekuatan yang tak akan pernah direnggut siapapun lagi. Dan pagi itu, di kota baru kami, aku membuka warung nasi uduk yang kecil tapi hangat. Di pintunya tergantung papan kayu sederhana bertuliskan, "Warung Nisa, didirikan dari air mata, diperkuat oleh kebenaran." Orang-orang baru datang, tertawa, makan dengan lahap, dan tidak pernah tahu bahwa wanita di balik dapur itu pernah menyimpan rahasia yang hampir membunuhnya. Tapi aku tahu, dan aku tidak akan lupa. Karena dari luka itu, aku belajar menjadi perempuan yang bukan sekedar bertahan, tapi melawan dan menang.